warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadla, NIM 20.2905 dari kelas A, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mereview film Sang Pencerah sebagai pemenuhan tugas kemuhammadiyahan. Sang Pencerah merupakan film karya Hanung Bramantyo yang diproduksi oleh Rampung Jambi dalam naungan Multivision Plus. Film ini dirilis pada tanggal 8 September tahun 2010. Film ini menceritakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Film ini diperankan oleh beberapa pemain atau aktris dan aktor Indonesia, yaitu Lukman Sardi sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, Zaskia Adamika sebagai Nyai Dahlan, Muhammad Ihsan Tarore sebagai Muhammad Darwis, lalu Slamet Raharjo sebagai Kiai Penghulu, dan masih banyak pemain lainnya. Film ini menceritakan pada tahun 1868 ada namanya Kampung Kauman di Yogyakarta. Kampung Kauman ini merupakan salah satu kampung dengan masyarakat Islam terbanyak di Yogyakarta. Nah, akan tetapi ajaran Islam yang diajarkan pada tahun itu masih terpengaruh dengan ajarannya Syekh Siti Jenar, yang dimana ajarannya tersebut itu masih berbau dengan hal-hal tahayul dan hal-hal mistik yang sangat jauh sekali dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu pula masih banyaknya kemiskinan dan kebodohan yang menimpa para masyarakatnya, dikarenakan adanya politik tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Hingga pada suatu saat pada tanggal 1 Agustus 1868 lahirlah seorang anak yang diberi nama Muhammad Darwis. Oke, sekarang saya akan menceritakan tentang isi dari film Sang Pencerah. Film Sang Pencerah ini menceritakan tentang kehidupan Muhammad Darwis kecil dan muda hingga pada umurnya yang 15 tahun ia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan memperdalam ilmu agamanya. Ia memperdalam ilmu agamanya di Mekah dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Setelah 5 tahun kemudian, ia pulang ke Indonesia dan menikah dengan Siti Waidah. Setelah menikah dengan Siti Waidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mulai mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang modern dan terbuka tanpa adanya unsur kemusyrikan di dalamnya. Namun hal ini malah terasa asing di dalam penduduk Kauman, dikarenakan ajaran yang diajarkan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penduduk Kauman. Namun meskipun begitu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap saja mensyiarkan dakwahnya tanpa menyerah, dan sebelum mensyiarkan dakwahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini selalu belajar terlebih dahulu, karena agar apabila ia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para penduduk Kauman, ia bisa menjawabkannya dengan valid dan benar. Saat mensyiarkan dakwahnya, jalan yang ditempuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak lurus-lurus saja. Ia mendapatkan banyak kecaman dan hambatan yang berasal dari penjabat dan penduduk setempat. Salah satu contohnya waktu ia ingin meluruskan kiblat Masjid Gede Kauman yang malah menghadapnya itu ke arah Afrika, padahal itu harusnya kan ke arah Mekah. Namun karena ajarannya itu malah berbeda sama apa yang dilakukan oleh para penduduk Kauman, ia mendapatkan kecaman bahwa ia itu kiai kafir, sehingga dia memilih untuk membuat langgar di depan rumahnya, dan untuk orang-orang yang mau sholat menghadap kiblatnya ke Makkah itu bisa sholat di langgar. Akan tetapi karena hal tersebut, jamaah Masjid Gede ini malah berkurang, dan itu memacu kemarahan para penjabat Masjid Gede, sehingga langgar yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dirobohkan. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat menyerah, namun ia dibujuk oleh para kakak dan istrinya untuk tidak menyerah hingga ia bisa membentuk suatu organisasi dengan para murid-muridnya yang dinamakan Organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini bertujuan untuk mendidik para masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam yang terbuka dan modern sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak lepas oleh ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya akan memberikan penilaian terhadap film Sang Pencerah. Jika dinilai dari latar, alur, terus juga kostum para pemain dan akting para pemain, saya bernilai 9/10. Namun jika dari pengambilan gambar dan juga suara, saya bernilai 8/10. Karena dari segi cerita itu sangat sesuai dengan kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga untuk cara pengambilan gambar dan suara pada tahun 2010 itu sudah cukup baik. Saya merekomendasikan film ini untuk ditonton. Oke, sekian dulu review film dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.